Assalamualaikum. Nama Mas Arif? Oke Pak, ini bisa bersih-bersih, bisa beri tempat air minum, beri pakan, dan nanti mungkin ambil telur. Setiap pagi seperti itu berarti? Setiap pagi kegiatannya rutin seperti itu. Setiap hari juga? Setiap hari. Ini ada berapa ekor ya untuk puyuh? Saran kapasitas sekitar 4.000, tapi ini baru diisi 3.000-an gitu. Ya, ya, ya. Monggo Pak. Untuk produksi telurnya setiap harinya berapa? Setiap hari untuk 3.000 ekor ini rata-rata 80% ya, sekitar 2.600-an butir atau sekitar 54 kilo begitulah kurang lebih. Silakan sambil bekerja, iya. tidak apa-apa Oh ya Pak. Ya. Nah lanjut ya Pak. Monggo. Ya inilah kegiatan sehari-hari, terutama kebersihan ya Pak. Oh iya. Tapi ini sebetulnya sudah terlalu kotor, jadi belum sempat untuk dibersihkan, jadi beginilah kondisinya. Oh, itu cara membersihkan. Ini proses membersihkan tempat air minum ya. Ini otomatis air minumnya berarti ya? Air minumnya sudah otomatis. Di atas sana berarti kalau penampungnya di atas gitu, di tempat yang lebih tinggi. Tempat sudah ada penampungnya, tinggal isi air dan airnya akan otomatis mengalir ke bawah. Kalau tempat makannya masih manual ngisi. Makan manual ini biasa nih. Sehari berapa kali ngisi tempat makan? Saya kebetulan kalau pemberian pakan sehari 1 kali full, tapi kalau malamnya mungkin ada yang kurang saya tambah lagi. Ngecek berarti sehari 2 kali ya? Sehari 2 kali. Sebetulnya kalau ini yang penting pakannya full Pak. Yang penting pakannya full. Kalau pakannya nggak full, produksinya menurun. nanti produksinya bermasalah. Dikasih obat enggak untuk vitamin untuk minumannya? Sebetulnya kalau anjurannya sih 1 minggu sekali, ataupun kalau pada cuaca ekstrim seperti hujan atau terlalu panas harusnya itu dikasih vitamin gitu. Jadi saya saat ini lebih menggunakan herbal. Jadi saya pakai ramuan jamu-jamuan sendiri ya Pak. Ya. Jahe, kencur. Ya seperti itulah, seperti rimpang-rimpangan jamu. Jadi yang mengandung antibiotik, terus yang jamu-jamu yang meningkatkan kekebalan imunitas begitu lah kira-kira. Sudah berapa tahun kira-kira Saya beternak? mulai beternak tahun 2020. Kalau sampai sekarang ya sekitar kurang lebih 2 tahun lebih ya, 2 tahun hampir 3 tahun. Kalau sortir untuk burungnya berapa bulan sekali? Kalau standarnya untuk aviary itu 1 tahun ke atas itu kalau sudah produksi tidak bagus itu sudah bisa diakhir. Tapi kebetulan saya juga pakai sistem akhir sortir
berkala, maksudnya saya pilih saja yang mana yang kira-kira sudah tidak produksi, itu sudah langsung saya upgrade. Ini kok kandangnya kosong-kosong Mas? Nah ini termasuk kandangnya masih kosong karena ini tidak full kapasitas, jadi ini hanya sekitar 80% kapasitasnya sudah saya isi, yang belum ada sekitar 20% lagi belum diisi ya. Guys, telurnya guys. Ini tempat makannya. Nah ini ada tungku untuk apa ini? Itu untuk pemanasan. Kalau cuaca ekstrim terlalu dingin, biasanya kita bakar arang ataupun kayu untuk menghangatkan kandang. Untuk pemasaran kemana saja Mas? Untuk pemasaran saya langsung ke pasar gitu ya. Jadi saya tidak menjual ke pengepul, karena kalau lewat pengepul sekarang hasilnya sangat menipis, karena kalau diambil pengepul otomatis nanti sudah diambil pengepul juga keuntungannya gitu. Kalau berkas sortiran dari puyuhnya dipasarkan kemana? Biasanya sih ada banyak yang seperti tetangga-tetangga mungkin, atau orang-orang yang sudah tahu, biasanya kan ada yang pesan. Sementara ini masih, kalau jumlah sedikit dibeli sama warga sekitar saja. Kalau jumlah banyak biasanya ada pengepul karkas juga, jadi sekali ambil misalnya kalau banyak. Oh enaknya sambil duduk ya Mas. Iya. Iya, kalau mau tanya-tanya sambil duduk tak beritahu. Sudah selesai ini? Ini belum selesai, masih mengambil telur, terus habis itu bawa ke pasar gitu. Oh, gitu. Ya, saya ingin bercerita ya sedikit tentang dunia peternakan apa saja. Kalau di dunia peternakan itu memang ada suka dukanya lah, terutama untuk saat-saat ini karena harga pakan semakin naik dan penjualan pun tidak sebanding dengan kenaikan harga pakan. Jadi ya untuk saat ini memang dunia peternakan memang sedikit mengalami kendala ataupun masa-masa yang sedikit sulit lah begitu. Nah, jadi untuk kalian atau siapapun kalian di sana harus tetap semangat dan terus sabar lah untuk menghadapi situasi seperti ini. Kalau harga lagi turun ya sabar dulu, kalau harga naik ya harus save money ya, untuk maksudnya sisihkan sebagian untuk nanti kalau ada kerugian ataupun apa, kalau kita sudah punya tabungan kan enak. Berarti sistemnya harus punya dari penghasilan yang misalnya pas lagi untung ini ditabung untuk Ya, sewaktu ketika harga pakan naik tapi harga telur rendah itu harus diperhitungkan ya. ya.
karena memang ya itu yang saya bilang tadi, memang tidak selamanya namanya juga rezeki ya, kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang tidak dapat. Ya begitulah, kadang-kadang pas harga telur turun, harga pakan naik, ya kadang-kadang kita hanya beri makan saja, kadang-kadang kita hanya bisa bayar tenaga, begitulah. Jadi kalau misalnya sedang ada keuntungan lebih, ya kita sisihkan untuk itu, untuk apa jawane nggih ngawekani lah, mbok nowo nanti ada turunnya harga ataupun ada masalah atau kendala. Untuk membedakan yang masih produksi atau tidak produksi, bagaimana Mas caranya? Ya pertama kita bisa membedakannya dari fisik, seperti bisa kita contohkan, mungkin kalau yang ini sebetulnya masih produksi ya. Kalau yang tidak produksi itu biasanya pada alat keluarnya telur ini atau lubang Lubang telur ini biasanya sudah mengecut ya, atau tidak menciut gitu. dan biasanya warna bulunya sudah kusam dan rontok. banyak bulunya itu yang sudah rontok, ataupun malah sudah ada yang tumbuh lagi sepenuhnya tapi dia tidak bertelur, karena biasanya kalau dia sudah tidak produksi maka biasanya akan begitu ya. Sebetulnya sih kebiasaan saja Mas, kalau saya sih biasanya kalau yang sudah biasa ya dipegang aja sudah tahu lah mana yang sudah tidak produksi ataupun yang masih produksi, begitu. Untuk membersihkan kotoran ini kira-kira berapa hari sekali? Kalau untuk saya itu 2 hari sekali, tapi sebetulnya lebih bagus lagi kalau setiap hari dibersihkan ya, karena faktor kesehatan kandang itu sangat dipengaruhi oleh kebersihan. Karena terutama kalau kotorannya tidak cepat dibuang, itu amonia pasti akan cepat naik dan itu akan mengganggu kesehatannya terutama. Jadi tapi kalau untuk saya itu 2 hari sekali, dan itu biasanya kotorannya saya buang untuk pakan ikan. Oh ya Nah, Mas, jadi masih untuk kotoran puyuhnya masih bisa digunakan untuk pakan ikan lele ya, yeah. munjahir juga. Bisa untuk semua ikan, tapi harus diketahui kalau baru pertama kali memberi makan ikan, karena belum terbiasa harus sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak, karena nanti juga akan, karena ini kadar nitrogennya tinggi, nanti ikan pun bisa mabuk gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, karena kotoran dalam puyuh ini sebetulnya masih banyak mengandung protein sisa dari makanan, jadi memang sebetulnya bagus sekali untuk pakan ikan. Dan saya selama ini ya alhamdulillah saya untuk buat pakan ikan lah, jadi hitung-hitung saya untuk pakan ikan tidak usah beli, dan ya kira itu untungnya lah begitu. Kayaknya di bawah juga ada ayam itu. Oh ya, itu Ayam kampung. ya salah satunya, karena sebagian kotorannya saya buat untuk pupuk. Nah, kebetulan di bawah itu sebagian saya tumpuk, nanti kalau sudah kering kan dia akan menjadi seperti kalau pada kotoran ayam itu seperti CM, begitu. Nah, di sana di tumpukan kotoran itu biasanya banyak ada seperti belatung-belatung ataupun maggot. Nah, itu juga kita manfaatkan untuk
pakan ayam. makan ayam lah, itu istilahnya sambilan lah, daripada kita juga beli pakan ayam ya lebih baik kita manfaatkan Ya. belatung ataupun maggot yang ada itu untuk pakan ayam gitu. Untuk proses kembang tumbuhnya ayam dan lele menurut Mas Arif bagaimana? Apakah beda dengan pakan-pakan biasa atau dengan pakan ini lebih cepat besar atau bagaimana? Ya kalau untuk ikan, khususnya ikan lele, karena ikan lele itu sebetulnya memang membutuhkan asupan makanan yang proteinnya itu tinggi, karena dia kan full daging ya mas. Jadi kalau diberi makan pelet dengan pakan kotoran puyuh ini memang hasilnya memang lebih bagus yang pelet, tapi kan kalau pakan pelet mahal lah. Walaupun kalau hitung-hitungannya kalau diberi makan pelet itu lebih cepat besar, tapi kalau dihitung-hitung lagi kan kita beli pakannya juga mahal. Jadi ya karena ini saya buat istilahnya daripada ini kotoran puyuh tidak digunakan, ya saya kira lebih menguntungkan pakai pakan kotoran karena Ya. kita tidak modal lagi begitu. Kalau untuk ayam itu saya rasa itu lebih bagus karena apa, memang teman-teman sudah tahu ya, kalau maggot ataupun belatung yang ada itu memang kadar proteinnya itu tinggi. Jadi ya hampir sama saja seperti makanan pabrik karena memang proteinnya tinggi. Dan bisa kita lihat, mungkin kalau mau lihat ikannya sini. Nah, kolamnya di sini biasanya saya beri makan 1 hari 1 kali. Setiap kali ini baru saja saya Kuras dijual ya, Pak? dijual. Dapat Terus berapa kintal? alhamdulillah itu dapat 2 kintalan gitu. Dari berapa kilo? Waktu itu 2 kintal itu saya sekitar 40-an kilo remaja lah. 40 Kalau kilo dihitung-hitung remaja. 40 kilo remaja berarti sekitar 1000-an ekor. Nggih. 1000-an ekor remaja itu dapat 2 kintal. Tapi ini full pakan kotoran puyuh. Ya. Dan ini yang saya bilang tadi, jadi kotoran yang ada di bawah sini kan ada maggot dan belatunya. Nah, kita manfaatkan untuk Ya. kandang ayam kampung. Ini berapa bulan ayamnya? Ini ayam kampung waktu itu saya beli itu sekitar umur sudah 1 bulan, terus di sini sudah sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Tapi ini tanpa pakan pabrikan. Iya, semua pakannya dari Makannya dari limbah kotoran puyuh. kotoran puyuh ya. Ini panennya sekitar 1 bulan lagi atau? Ini sudah bisa dipanen, mungkin 1 bulan lagi ini sudah masuk pemotongan sudah. Oh iya. Sudah konsumsi gitu ya. Bisa konsumsi lah. Ya inilah yang kita inginkan. Sebetulnya kalau mau piara apa saja itu memang kalau bisa pakan itu nggak usah beli, karena kalau pakan beli ya memang keuntungannya akan menipis. Dan ya kalau bisa kita manfaatkan apapun yang ada lah, jangan semuanya beli pakan jadi, karena memang kalau tergantung dengan pakan jadi memang keuntungannya akan sangat menipis. Oke.